Bismillahirrahmanirrahim. Bab istihbabil uzlati. Di sini bab menerangkan kesunahannya uzlah inda fasadin nasi, ketika rusaknya manusia, waz zamani dan zaman, awil khaufi atau ketika khawatir, min fitnatin dari musibah fid dini di dalam urusan agama, wa wuqu'in dan masuk fi haramin di dalam perkara haram, wa syubhatin dan perkara-perkara subhat, wa nahwiha dan yang lain-lainnya. Qala berfirman Allah Ta'ala, fafirru, maka larilah kalian semua ilallah, kepada Allah, menuju kepada Allah. Ini sungguhnya aku lakum kepada kalian, minhu dari Allah, nadhirun adalah seorang yang memberi peringatan, mubinun lagi jelas. Jadi kalau zaman itu sudah selain mengkhawatirkan dirimu, karena manusia itu udah gak bisa menjamin kebaikannya dirimu, atau saking buruknya dirimu sehingga tidak menjamin kebaikan manusia, tidak bisa memberi kebaikan kepada manusia juga. Atau karena kalau kamu berkumpul dengan manusia, kemudian kamu nanti akan merusakkan, bahkan banyak merusak orang, karena kamu ikut di dalam perkara-perkara yang membahayakan agamamu. Maka yang paling baik itu adalah uzlah, yaitu meninggalkan tempat keramaian, ikhtilat dengan manusia, menuju ke tempat yang sekiranya nanti orang-orang aman dari keburukan kamu. Orangnya itu pikirnya seperti itu, orang uzlah itu. Bukan beranggap orang-orang itu sudah buruk semuanya, nanti takut aku ketularan buruknya. Enggak. Aku ini orang yang tidak baik, tetapi kalau aku kumpul dari orang, nanti aku bisa jadi Raja Fir'aun. Makanya orang akan jadi rusak ketika aku kumpul orang. Maka lebih baik aku uzlah. Itu pikirannya seperti itu orang uzlah itu. Kalau di luar itu kondisi zaman itu sudah buruk, sedangkan kamu itu potensi untuk memperburuk zaman, ya, maka kamu jangan ikut dengan orang zaman itu. Sana di gunung, sana ibadah saja. Karena nanti kalau kamu ikut kumpul dengan ahli zaman itu, akhirnya kamu malah memperburuk zaman itu dan memperburuk kerusakan di muka bumi. Yang dipikirkan seperti itu. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Sa'ad, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, innallaha, sungguhnya Allah, yuhibbu, beliau mencintai, Allah mencintai al-abda, hamba, at-taqiyah, yang takwa, al-ghaniyah, yang kaya, al-khafiyah, yang tidak kondang, yang bersembunyi dari kemasyhuran. Rawahu Muslim. Ini kalau diurut kata-katanya ini, ya Masya Allah, Allah yang mencintai seorang hamba yang bertakwa. Orang itu enggak bisa kok jadi orang takwa kalau orang itu tidak menghamba. Hakikatnya seperti itu. Tidak akan bisa jadi orang takwa kalau tidak menghamba kepada Tuhannya. Orang takwa itu takut kepada Allah, mengikuti perintah, menjauhi larangan. Kalau dia tidak merasa jadi hamba Allah, apa ya bisa? Perasaannya itu enggak merasa jadi hamba. Maka ada seorang yang dia itu berpesta pora, kemudian datang seorang wali bertanya kepada pembantunya, ini ada apa ini?
Oh, di sini ada pesta katanya. Seneng-seneng di sini. Ini tuanmu ya? Iya, ini tuan saya, ini orang kaya. Tuanmu ini hamba atau orang yang merdeka katanya. Hurrun atau abdun, orang yang merdeka atau hamba. Maka pembantunya langsung mengatakan, merdeka ini, tuan saya itu merdeka, bebas ya, bukan seorang hamba katanya. Nah, ternyata tuannya mendengarkan pembicaraan itu. Oh, pantas kalau dia itu bukan hamba, pantas bisa berbuat semaunya. Allah akhirnya kasih hidayah sama orang kaya ini. Begitu kasih hidayah, langsung dia cari wali tadi. Mbah wali, saya tobat. Saya ini hamba, saya bukan orang merdeka, saya hamba yang harus ikut pada aturan-aturan yang punya hamba, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketemu, nah kalau begini kamu cocok jadi wali. Jadi orang takwa. Kalau orang itu belum merasa jadi hamba, tidak bisa dididik itu. Nah, ketika Fir'aun ditakut-takuti oleh Nabi Musa AS akan adabnya Allah, menghambalah kepada Allah, la'allahu yatadakkaru aw yakhsha, mungkin nanti Fir'aun nanti mau ingat lagi kepada Allah, mau takut kepada Allah. Enggak bisa ingat, wong dia ana rabbukumul a'la katanya. Wong aku Tuhan kok, podo-podo Tuhannya kok. Di perasaannya dia itu sejajar dengan Gusti Allah. Begitu tenggelam di lautan, ya, baru tahan. Ternyata aku hamba. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallahnya sudah enggak mempan. Sudah sampai ke tenggorokan. Enggak kanggu. Enggak bisa diterima lagi. Kemudian al-ghaniyah, yang kaya. Apa itu? Waduh, orang itu perlu penting golek duit itu. Enggak. Orang yang suka cari uang itu semelarat-melaratnya manusia yaitu. Suka cari duit aja, kenapa? Saya ini masih melarat, cari duit lagi. Besoknya cari duit lagi, cari duit. Loh, ini rumahmu sudah besar, duitmu sudah banyak. Belum, ini saya masih melarat, cari duit lagi terus saja. Ternyata kamu itu asli melarat juga. Hatinya itu fakir, hatinya itu melarat. Maka orang yang seperti ini terus ya, hanya mengumpulkan saja, tahu-tahu mati nanti. Ya. Sedangkan orang ghani, orang yang kaya, hakikatnya kaya ada dalam hati. Kenapa kamu tidak bekerja? Senyum, kamu sudah punya apa-apa, untuk apa aku kerja? Ini ada makanan enak, enggak doyan aku, orang kaya saya ini. Kalau makanan kayak begitu enggak doyan. Nah, doyanmu apa? Ayam surga katanya. Lah mana ayamnya? Masih puasa nanti. Saya hari ini di dunia puasa, nanti di akhirat makan ayam surga katanya. Saya orang kaya itu. Makanan kayak begitu menjijikkan ya enggak? Saya makanan surga saja. Lah, ini orang kaya, ini namanya di orang kaya itu al-ghina nafs. Kaya yang ada dalam diri. Kemudian yang berikutnya adalah al-khafi, ya, yaitu orang yang khomul, yang tidak kondang, tidak pengen kondang, tidak pengen kemasyhuran, Makanya ini yang paling dicintai oleh Allah. Kalau orang itu pengen kemasyhuran, insya Allah ya masih masyhur Raja Fir'aun lah daripada dia. Fir'aun itu mana-mana nyebut itu. Di Quran masuk juga, dilaknat juga. Fir'aun itu makanya jangan suka kemasyhuran. Orang itu jangan suka kemasyhuran. Kalau suka kemasyhuran, makanya kayak Raja Fir'aun, Raja Persia. Raja Persia itu pengen masyhur. Dia itu saking pengennya kondang, terlihat jadi orang yang hebat, maka dia mengatakan, aku ini adalah keturunan matahari katanya.
Nah, kalau bapakmu matahari, ibumu apa? Bulan. Nah, ya. Bulan dan matahari kawin, keluar kamu itu. Kamu itu orang kentuk. Tahu kentuk ya? Minha. Min tab'id, setengah. Nah, orang zaman dulu kalau orang yang agak gila itu minhu itu, minho katanya. Orang minho katanya. Makanya raja lebih lagi kentuk gitu loh, kentuk. Jadi orang nggak seperti orang pengen masyhur. Akhirnya apa? Merasa diomong nih, dibilang sama orang-orang saya itu anaknya matahari. La haula wala quwwata illa billah. Akhirnya itu pun juga belum puas. Maka dia mempunyai mahkota. Mahkotanya itu berat sekali. Ketika ditumpangkan di kepalanya, itu lehernya sudah nggak kuat, hampir patah itu. Akhirnya membuat cara bagaimana aku biar hebat, tetapi leherku nggak patah. Apa gunanya hebat kalau leher patah? Akhirnya mahkotanya itu dikerek sama rantai, digantung begitu, ditumpangkan di atas kepalanya. Ini Raja Persia. Nah, perasaannya hebat. Hanya digantungi di kepalanya itu dengan mahkota. Perasaannya hebat. Begitu ditatangi orang-orang yang khomul seperti Ibnu Amir, orang yang kendaraannya saja juga kecil, tubuhnya juga kecil, pakaiannya hanya karung, ya, membawa pedang, yang pedangnya itu hanya dibungkus dengan kain begitu saja, dan membawa tombak masuk ke tempatnya raja, tombaknya dibalik sehingga karpet-karpetnya raja jebol semuanya katanya. Orang yang tidak terkesan dengan dunia, tidak pengen masyhur-masyhuran. Nah, seperti itu. Makanya orang masyhur itu, nah sekarang itu orang itu pengen jadi orang masyhur itu. Orang masyhur. Sekarang dikasih fasilitas untuk memasyhurkan diri, disebar ke seluruh dunia. Ana rabbukumul a'la. La astaghfirullahaladzim. Aku orang hebat, aku orang pinter, aku pinter ngomong, aku pinter wis apa aja. Ada yang aku pinter jungkir walik, aku pinter makan, aku pinter semua, pokoknya pengennya hebat. Seperti itu. Akhirnya tidak apa, ya hanya jadi seperti itu aja, tidak dapat cintanya Allah. Wong yang dicintai Allah itu yang gak kondang malahan. Kelihatannya hanya tukang nata sandal gitu saja, ternyata dia ini yang menentukan Masya Allah kebaikan-kebaikan di tempat itu. Wali abdal, nggak ngerti. Banyak orang itu kalau cita-cita satu aja, sudah mau biar dicintai Allah, dah itu saja. Lalu gimana caranya? Menghamba, bertakwa, kaya hati, hatinya kaya, dan tidak perlu kondang di dunia ini, kondangnya di langit saja. Nah, itu kalau kami jadi orang hebat yang kayak seperti itu. Wal muradu yang dikehendaki bil ghani, dengan ghaniyun nafsi adalah kaya yang ada dalam hati. Kama seperti keterangan sabaqa yang telah lewat fil hadis sahih, dalam hadis sahih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim. Allahumma arham sayyidina Muhammad wa sayyidina aslih alif baina qulubihim wa sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.